Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pada bab kedua, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama, dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial atau mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan pluralitas agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan konsep konflik dan integrasi. Di sini hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, serta antar kelompok disebut dengan interaksi sosial. Dalam kehidupan sosial, interaksi memiliki peranan yang sangat penting, bahkan menjadi salah satu kunci kehidupan. Hal ini karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Apabila tiap orang bertemu secara badaniah saja, mereka tidak akan mencapai interaksi sosial. Namun, jika mereka saling berbicara dan saling bekerja sama, maka akan timbul interaksi sosial. Ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dimulai pada saat 2 orang bertemu, saling menegur, berjabat tangan, berbincang-bincang, bahkan berselisih. Interaksi yang berkembang di masyarakat ini kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Oke, di sini seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Di sini pengertian mobilitas sosial itu menurut Paul adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Adapun menurut Michael, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seorang dalam masyarakat. Oke, di sini mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam. Oke, di sini ada bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Oke, yang pertama ada mobilitas vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi, pergerakannya vertikal dari atas ke bawah atau social sinking mobility, atau dari bawah ke atas atau social climbing mobility. Contohnya, naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial lebih tinggi. Contoh, dari ketua RT dia naik jadi ketua lurah. Nah, terus ini ada sebaliknya, di mana status itu dari tinggi ke rendah, misalnya dari direktur turun jabatan menjadi staf. Nah, itu contoh-contoh dari mobilitas vertikal. Kemudian di sini ada mobilitas horizontal, yaitu peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Di sini contohnya perubahan kewarganegaraan. Ada lagi perubahan tempat kerja, misalnya si Bapak A itu sebelumnya menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 6
kemudian dipindahkan atau dimutasi menjadi kepala SMP Negeri 1. Nah, itu salah satu contoh mobilitas sosial. Kemudian, bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Ada mobilitas sosial lateral, disebut juga mobilitas geografis. Nah, di sini mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang baik secara individu maupun kelompok dari unit-unit wilayah satu ke unit wilayah lainnya yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Nah, di sini contoh dari mobilitas geografis adalah transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Nah, kemudian ada mobilitas struktural. Nah, di sini mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oke, kemudian bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkupnya. Ada mobilitas intragenerasi. Di sini, mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya atau dalam satu generasi berdasarkan riwayat hidupnya. Contoh, status anak ketiga lebih tinggi dibandingkan kedua kakak dan orang tuanya. Bisa jadi karena anak ketiga memiliki keadaan ekonomi yang baik. Karena memiliki keadaan ekonomi yang baik, ia membantu kedua kakaknya dengan memberikan modal usaha. Nah, dari pertolongan adiknya ini, kedua kakaknya mengalami mobilitas integrasi naik. Kemudian, di sini ada mobilitas antar generasi. Nah, mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki orang tuanya. Nah, mobilitas antar generasi ini dapat berupa mobilitas antar generasi naik dan antar generasi turun. Kemudian di sini ada faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama itu ada status sosial, kemudian ada keadaan ekonomi. Nah, kalau untuk contoh dari status sosial ini, masyarakat dengan sistem yang tertutup adalah masyarakat dengan sistem kasta seperti di India. Di sini status sosial itu memiliki berhak memilih atau mengubah status sosial yang diterimanya. Kemudian untuk keadaan ekonomi, di sini setiap individu memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda. Kemudian ada pertumbuhan penduduk atau kependudukan, kemudian ada situasi politik, kemudian ada faktor struktural, faktor individu, akses pendidikan, dan pembagian kerja. Di sini ada faktor penghambat mobilitas sosial, ada 6. Yang pertama itu ada perbedaan ras dan agama, kemudian atau diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi yang kuat, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan kepentingan. Jadi 6 faktor ini merupakan faktor penghambat dari adanya mobilitas sosial. Contoh di poin kemiskinan.
Misalnya, si A memutuskan tidak melanjutkan sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahannya. Situasi seperti ini membuat si A sulit melakukan mobilitas vertikal ke atas. Jadi, si anak ini nantinya bakalan susah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian di sini ada cara mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial, khususnya mobilitas vertikal ke atas, dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut. Yang pertama, yaitu perubahan standar hidup. Yang kedua, perubahan tempat tinggal. Yang ketiga, perubahan tingkah laku. Yang keempat, pernikahan. Dan yang kelima, bergabung dengan organisasi tertentu. Contoh di poin nomor 5 di sini, seseorang dapat meningkatkan statusnya dengan melibatkan diri dalam satu organisasi tertentu. Status sosial seseorang sering dikaitkan dengan keanggotaan di organisasi tertentu. Contohnya, seseorang yang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini ada saluran-saluran mobilitas. Yang pertama ada perkawinan, kemudian lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, pendidikan, angkatan bersenjata, organisasi profesi, dan yang terakhir organisasi politik. Di sini, Ibu ambil contoh yang angkatan bersenjata. Organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Contohnya, seorang prajurit yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah akan mendapat penghargaan dari negara berupa kenaikan pangkat karena berjasa bagi negara. Kenaikan pangkat tersebut menjadikannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian dampak mobilitas sosial, yaitu ada dampak positifnya. Yang pertama itu mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, dan yang ketiga itu meningkatkan integrasi sosial. Nah, di samping sisi positif, ada juga dampak negatif dari mobilitas sosial, yaitu timbulnya konflik, berkurangnya solidaritas kelompok, dan timbulnya gangguan psikologis. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Materi hari ini sudah dibahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.